Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Kali ini kita akan belajar fluida statis. Sekarang kita pelajari hukum hidrostatika. Hukum hidrostatika menyatakan bahwa di sini pada bidang datar yang sama, pada bidang datar dalam satu fluida yang homogen, tekanan hidrostatisnya sama besar. Jadi, pada bidang datar dalam satu fluida yang homogen, tekanan hidrostatisnya sama besar. Jadi, jika di sini ada bejana dengan beberapa permukaan ya, misalnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian dituangkan suatu fluida. Fluida itu permukaannya akan datar ya. Sifat dari fluida. Jadi ini adalah fluidanya. Jadi dalam suatu bidang datar, jadi misalkan saya tarik garis lurus horizontal, maka ini adalah seperti permukaan bidang datar, maka tekanan di titik A, tekanan di titik B, tekanan di titik C, tekanan di titik D, dan tekanan di titik E selama pada bidang datar dan dalam fluida yang homogen, artinya homogen itu sama, berarti tekanan pada titik A akan sama dengan besar tekanan di titik B, akan sama dengan besar tekanan di titik C, sama dengan besarnya tekanan di titik D, dan sama besar dengan tekanan di titik E. Ini adalah hukum hidrostatis. Ya, hukum hidrostatika. Jadi, jika misalkan di sini ada suatu bejana U, ya, bejana U di sini. Oke, tabung U. Pertama dituangkan suatu fluida, lalu pada salah satu kakinya dituangkan juga fluida dengan massa jenis yang berbeda. Jadi misalkan yang pertama sini, kemudian dituangkan lagi suatu fluida lain ya, misalkan di sini. Anggaplah ini fluida yang berbeda. Ya, seperti warna berbeda. Di sini fluida yang pertama dituangkan. Jadi ketika pertama dituangkan kan pasti sama tinggi. Ketika dituangkan fluida lain, maka fluida ini kan mempunyai berat sehingga fluida yang pertama tadi akan berbeda ketinggiannya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, kalau kita misalkan di sini adalah titik A, kita buat garis lurus. Titik B, oke. Maka di sini kita bisa tuliskan tekanan di A itu akan sama dengan tekanan di B karena berada pada bidang datar. Oke. Nah, di sini homogen nih, kalau yang biru itu kan berhomogen. Nah, hanya di tekanan A itu mendapat tekanan dari fluida yang massa jenisnya yang merah ini. Kita misalkan di sini ya, massa jenisnya adalah rho
1 gitu. Kemudian untuk yang biru di sini adalah row 2. Lalu ketinggian fluida row 1 itu kita sebut sebagai H1. Kemudian dari garis lurus ini, bidang datar ini, yang biru ini kita simbolkan dengan H2. Oke. Nah, di video sebelumnya tekanan itu adalah tekanan totalnya tentunya adalah tekanan udaranya ditambah rho GH. Jadi di sini udara ini kan ada tekanan udara ya, P0-nya. Berarti titik A ini akan mendapat tekanan P0 ditambah rho GH1 nanti. Untuk yang B, P0 ditambah rho GH2. Jadi bisa kita tuliskan seperti sini. Jadi untuk di titik A tekanannya adalah P0 ditambah rho 1, oke, kali G kali H1 karena ketinggiannya H1. Jadi titik A ini mendapat berat dari fluida rho 1. Akan sama dengan tekanan di B. Di B ini akan dapat itu P0 ditambah rho 2 dikali G kali H2. Oke? Maka bisa kita coret di sini P0-nya. Kemudian di sini kan rho 1 kali G kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. Nah, G-nya itu kan percepatan gravitasi. Itu juga bisa kita coret. Sehingga akan kita dapatkan persamaannya adalah rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan H2. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari hukum hidrostatika, di mana rho 1 ini adalah massa jenis yang ketinggian H1, sedangkan rho 2 adalah massa jenis yang selisih ketinggiannya ini adalah H2. Begitu Sobat Edson. Untuk contoh soalnya, oke. Jadi di sini pada tabung U mula-mula diisi dengan air. Rho air 1 gram per sentimeter kubik. Lalu pada salah satu kaki pipa U dituangkan minyak setinggi 5 cm. Jika perbedaan tinggi permukaan air adalah 4 cm, tentukan massa jenis minyak tersebut. Oke. Nah, di sini pada tabung U mula-mula diisi dengan air 1 gram per sentimeter kubik. Itu rho-nya atau massa jenisnya. Lalu pada salah satu kaki pipa U dituangkan minyak setinggi 5 cm. Jika perbedaan tinggi permukaan air adalah 4 cm, tentukan massa jenis minyak tersebut. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, ini adalah pipa U-nya. Mula-mula diisi air, lalu dituangkan minyak. Jadi kalau kita misalkan pada sebelah kiri kakinya gitu dituangkan minyak. Jadi misalnya seperti ini. Nah, oke. Minyaknya itu setinggi 5 cm. Anggap saja di sini. Nah, ini adalah minyaknya. Setinggi
5 cm. Oke. Nah, karena air mula-mula sejajar sama, permukaannya rata, ketika dituangkan sebelah kiri, maka ini permukaannya akan lebih rendah ya. Nah, sekarang ada perbedaannya sekarang. Nah, seperti ini. Di sini dikatakan perbedaan tinggi permukaan air adalah 4 cm. Nah, di sini udah pasti air ya. Kenapa kok air di bawah dibandingkan minyak? Karena kalau dikatakan minyak itu selalu lebih ringan, massa jenisnya pasti lebih kecil dibandingkan air ya, minyak ya. Jadi di sini perbedaan permukaan airnya itu dikatakan 4 cm. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah minyak. Yang merah, ini yang biru adalah airnya. Nah, pertanyaannya adalah massa jenis minyak tersebut. Jadi kita misalkan di sini adalah minyaknya adalah Rho 1, sedangkan airnya adalah Rho 2. Oke. Jadi kalau kita tarik garis lurusnya, perbedaannya berarti di sini. Oke. Nah, tadi sudah kita dapatkan bersamaan, yaitu Rho 1 di sini dikalikan H1 akan sama dengan Rho 2 dikalikan H2. Jadi Rho 1 di sini adalah minyaknya, berarti Rho 1. H1 yang mana? Berarti karena Rho 1-nya itu adalah minyak, berarti H1-nya yang tinggi minyaknya, yaitu berapa? 5 cm. Kemudian Rho 2-nya adalah ini air. Nah, Rho 2 di sini ini adalah air sebagai Rho 2-nya. Berarti 1 gram per cm kubik. H2-nya adalah setinggi 4 cm. Oke. Jadinya Rho 1 sama dengan 4 per 5. Rho 1-nya adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, kalau kita konversikan ke satuan internasional, maka ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kalau kita SI ya satuannya, berarti jadinya kalikan 1000 saja, jadi 800 kilogram per meter kubik, Sobat Edson. Nah, sekarang bagaimana jika tabung U itu diisinya 3 jenis cairan atau 3 jenis fluida? Jadi, jika di sini adalah tabung U-nya, oke. Jika diisi oleh 3 buah cairan, jadi kemungkinannya misalkan di sini yang pertama kali dituangkan akan berbeda tinggi ya, karena nanti kan ada zat cair lain. Ya, misalkan di sini zat cairnya di sebelah sini. 1. Lalu satu lagi di sini. Nah, seperti ini. Maka kita buat acuannya adalah yang permukaannya terendah. Nah, ini terendah kan, permukaan yang paling terendah kan ini. Oke. Sehingga kita lihat kalau di sebelah kiri itu adalah hanya satu fluida, ya berarti kita ini satu saja. Sebelah kanan berarti ada 2 tinggi fluida, yaitu kita sebutkan kalau di sini adalah sebagai H2, ini sebagai H3. Oke. Jadi konsepnya adalah tekanan di sebelah kiri itu sama dengan tekanan di sebelah kanan, gitu ya. Jadi karena sebelah kiri hanya satu jenis, diambil dari titik terendahnya, ya berarti tinggal Rho 1 kali H1. Tekanan yang sebelah kanan kita ambil dari titik terendahnya juga. Berarti ada 2 jenis, yaitu kalau ini H1 adalah sebagai Rho 1, ini adalah Rho 2, kemudian yang ini adalah Rho 3. Rho 3 itu sampai sini ya, yang biru. Sehingga Rho 2 kali H2 ditambah
Rho 3 kali H3. Jadi konsepnya adalah tergantung dari kiri dan kanan. Jika di sini ada dua jenisnya adalah di sebelah kiri, maka dua jenis fluidanya yang di sini sebelah kiri. Gitu Sobat Esen. Jadi persamaan ini tidak mutlak ya. Jadi tergantung konteks dari tabung mana yang ada fluidanya berapa jumlahnya. Gitu Sobat Esen. Oke Sobat Esen, sekian dulu video pembahasan tentang fluida statis. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!